Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Jatuh Bangun. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Bila kita mempelajari pelajaran mengenai Tuhan mengendalikan kehidupan kita, maka kita menghadapi suatu problema yang sering terjadi. Sementara kita bertumbuh dalam kehidupan kekristenan, memiliki hubungan dengan Kristus, kadangkala kita bergantung penuh kepada Tuhan, namun kadangkala kita bergantung kepada diri kita sendiri. Jadi sering kita mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita. Namun pada kesempatan lain kita mengendalikan diri kita sendiri, terpisah dari Tuhan. Sehingga kita kembali dikendalikan oleh setan. Nah, jelaslah kita bersuka cita bila kita senantiasa dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Di mana kita dapat menurut dan memperoleh kemenangan. Namun kita perlu sadari bahwa ada kalanya ketergantungan kita kepada Tuhan tidak menetap. Ingatkah Anda akan pengalaman Petrus? Dalam Matius 16 kita melihat pengendalian hidupnya yang sebentar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebentar lagi kepada dirinya sendiri. Yesus bertanya kepada murid-muridnya mengenai siapakah dia. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 16 ayat 16. Yesus memuji Petrus atas jawaban yang dinyatakan oleh Roh Tuhan. Namun beberapa saat kemudian saat Yesus berbicara mengenai penderitaannya yang akan datang, Petrus menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Yesus menjawab, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini dapat kita lihat tertulis dalam Matius 16 ayat 23. Jelas sekali pada satu waktu di mana Petrus dikendalikan Tuhan, ia cukup kuat, namun pada kesempatan lain bila mana ia dikendalikan oleh setan, ia menjadi lemah. Pemikiran akan penderitaan yang akan dilalui Kristus menyebabkan ia berpaling kepada dirinya sendiri daripada kepada Tuhan. Dan ia jatuh sebab ia tidak menginginkan Yesus melalui penderitaan tersebut demi keselamatan manusia. Dalam Yohanes 11, kita ingat juga pengalaman Marta. Saat Yesus melawatnya setelah kematian Lazarus, Marta menemui Yesus dengan iman yang kuat tanpa meragukan kuasanya dan kasihnya, walaupun ia berhadapan dengan kematian saudaranya. Namun tidak lama kemudian saat Yesus menyuruhnya untuk menggulingkan batu penutup kuburan itu, pikirannya berpaling kepada dirinya dan dia meragukan firman-Nya. Bagaimana mayat berusia 4 hari dapat dibangkitkan? Marta dalam kehidupannya merasakan dirinya kuat saat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Namun pada saat di mana ia dikendalikan oleh setan, ia jelas menjadi lemah. Apakah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Marilah kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga penurutan kita kepada Tuhan akan berjalan secara berkesinambungan. Gantinya jatuh bangun. Ingatlah bahwa Tuhan siap untuk memimpin kita sepenuhnya, sehingga kehidupan kita akan penuh dengan penurutan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.